Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 1 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Kota Cilegon wakili Provinsi Banten dalam acara Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-23 di Kota Cirebon. Di Treskrimum Polda Banten adakan patroli rutin di daerah rawan kejahatan jalanan dan tawuran. Kuota P3K di Kabupaten Pandeglang hanya 2.380 orang, sangat jauh dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 8.000 orang lebih. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah pusat secara resmi memberikan kuota pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 kepada Kabupaten Pandeglang. Hanya sebanyak 2.398 formasi. Sementara jumlah honorer berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pandeglang mencapai 8.107 orang. Berikut laporan Riani dari Radio Angkasa Pandeglang. Pemerintah pusat secara resmi memberikan kuota pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 kepada Kabupaten Pandeglang hanya sebanyak 2.398 formasi. Angka tersebut tentunya masih jauh dari jumlah honorer di Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan pendataan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pandeglang yang mencapai 8.107 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pandeglang Muhammad Amri membenarkan bahwa Kabupaten Pandeglang mendapatkan kuota P3K 2.398 orang dan paling banyak dibuka untuk formasi guru dan tenaga kesehatan. Karena fokus pengadaan P3K tahun 2022 masih fokus untuk merekrut guru dan tenaga kesehatan, ujar Amri saat ditemui pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Menurutnya, informasi kepastian pemerintah melaksanakan pengadaan P3K baru diterima kemarin. Sementara ini baru jumlah kuotanya saja, sedangkan kaitan waktu pendaftaran dan seleksi belum diterima waktu pastinya. Di tingkat pusat sendiri, jumlah pengadaan kuota P3K sebanyak 532.892 orang, sedangkan di Kabupaten Pandeglang 2.398 formasi yang terdiri dari formasi untuk guru yaitu sebanyak 1.900 orang dan tenaga kesehatan 427 orang serta teknis administrasi 71 orang, tambah Amri. Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang Yosep Gumilar mengungkapkan, keputusan pemerintah pusat atas kuota pengadaan tenaga administrasi sebanyak 71 orang dinilai tidak adil. Sebab jika dihitung masa kerja sebetulnya sudah banyak tenaga honorer yang puluhan tahun mengabdi. Namun pada kenyataannya para honorer tersebut masih dianaktirikan, padahal sama-sama memiliki harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Diungkap Yosef, honorer tenaga administrasi merasa senang bahwa honorer akan dituntaskan tahun 2023. Namun jika melihat keputusan saat ini harapannya terasa sangat tipis. Berdasarkan hal tersebut, forum telah meminta kebijakan agar Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian mengajukan tambahan formasi, khususnya formasi tenaga teknis administrasi dengan koordinasi kepada Menpam RB. Selain meminta kebijakan penambahan kuota formasi, forum juga meminta kebijakan agar yang sudah lama mengabdi menjadi honorer diprioritaskan dengan merujuk pada afirmasi usia, masa kerja, dan kategori 2 meskipun regulasinya tetap berpedoman dengan tes CAT. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Riani mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Cilegon mewakili Provinsi Banten hadir di acara Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-23 di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah inovasi teknologi karya Posyantek dan pelajar Cilegon dipamerkan dan ramai dikunjungi masyarakat. Laporan selengkapnya Denny Setiawan dari KIS FM Cilegon.
Kota Cilegon menjadi wakil Provinsi Banten dalam gelaran Teknologi Tepat Guna atau TTG Nusantara ke-23 tahun 2022 di Cirebon, Jawa Barat. Di mana dalam stand pameran TTG ada 4 alat TTG yang kemudian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan, stand TTG milik Kota Cilegon juga sempat disambangi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, untuk melihat sejumlah alat yang sudah diciptakan Posyantek dan pelajar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bapeda Litbang Kota Cilegon, Wilastri Rahayu menjelaskan, pihaknya berharap ada banyak yang bisa diambil dari perhelatan TTG Nusantara yang sudah diikuti. Wilastri menyampaikan, pihaknya juga berharap apa yang sudah dicapai sebagai finalis pada Lomba TTG Nasional bisa terus ditingkatkan hingga mencapai juara. Sementara itu, Subkoordinator Inovasi Teknologi Rina Fatwa Aulia mengungkapkan dalam rangka implementasi dari Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang usulan inisiatif inovasi daerah, Bapeda Litbang Kota Cilegon menyiapkan anggaran inovasi sebesar 50 juta rupiah per kelurahan. Untuk itu, Bapeda Litbang Kota Cilegon selaku fasilitator inovasi daerah akan melaksanakan laboratorium inovasi yang didampingi LAN RI untuk inovator kelurahan terlebih dulu. Sementara untuk pengembangan dan pengelolaan TTG serta Posyantek di Kota Cilegon, Bapeda Litbang Kota Cilegon akan jalin kerjasama dalam hal pembinaan dan pendampingan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. 4 alat TTG sendiri yakni pemilih sampah otomatis, mesin perajang daun insulin, dan alat pendeteksi asap, serta alat penyiram tanaman yang dapat mendeteksi kelembaban tanah. Bahkan, khusus untuk alat pemilah sampah dan deteksi asap sudah dipesan 12 daerah. Demikian Denny Setiawan menyampaikan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Ditreskrimum Polda Banten lakukan patroli rutin di sejumlah wilayah yang rawan kejahatan jalanan dan tawuran antar kelompok di Kota Serang. Dari kegiatan patroli tersebut, polisi berhasil mengamankan 15 orang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Ditreskrimum Polda Banten melaksanakan patroli gabungan ke beberapa titik daerah Serang Kota yang diduga menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, serta rawan terjadinya tawuran yang dilaksanakan pada Minggu dini hari. Ditreskrimum Kombes Pol Ade Rahmat Itnal mengatakan anggota Ditreskrimum dan Bid Propam Polda Banten melaksanakan patroli guna mencegah terjadinya kejahatan jalanan serta mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok. Patroli dipimpin Kasubdit 3 Jatanras Kompos Akbar Baskoro beserta personel lainnya untuk mengantisipasi kejahatan jalanan. Saat dikonfirmasi, Akbar menjelaskan patroli ini dilakukan dimulai dari jam 11 malam waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 5 pagi dengan sasaran mencegah kegiatan balap liar, tawuran antar pemuda, dan pencurian kendaraan bermotor. Rute patroli adalah tempat-tempat keramaian yaitu alun-alun Kota Serang, Ciceri, Sempu, dan Sumur Pecung. Patroli tersebut berhasil mengamankan 15 pemuda dari berbagai titik diantaranya Terminal Pakupatan, Perumahan Citra Gading, dan Pasarau. Mereka membawa senjata tajam berupa celurit dan gergaji rakitan sebanyak 10 buah yang diduga akan digunakan untuk melakukan tawuran. Faris Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.